Selamat pagi keluarga damai yang saya kasihi. Salam Samas, sapaan damai sejahtera. Tema kali ini adalah keterikatan dalam keluarga. Kita akan bersama-sama melandaskan renungan ini dari 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28. Begini firman Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana, menyembah kepada Tuhan. Keluarga damai yang saya kasihi, pada suatu hari ada seorang ayah yang datang kepada saya dan menceritakan anak perempuannya yang masih kelas 2 SD. Anak ini harus selalu dekat dengannya dan hanya mau diantar ke sekolah oleh sang ayah itu sendiri. Setiap pagi sang ayah mengalami kesulitan karena anaknya tidak mau pisah dengannya. Ketika mau keluar kota, menjadi problem besar bagi mereka karena anaknya pasti menangis dan tidak mau berpisah dengan sang ayah. Situasi tersebut dimulai setelah anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Sang ayah yang baik ini mendampingi anaknya yang selama dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini meningkatkan relasi dan keterikatan anak terhadap ayahnya dengan sangat luar biasa. Terjadi suatu kedekatan dan keterikatan yang sangat luar biasa. Setelah peristiwa sakit tersebut, anak tidak mau terpisah dari ayahnya. Sang anak merasa sangat membutuhkan keberadaan ayahnya. Akibatnya, anak menjadi ingin selalu dekat dengan ayahnya. Tentunya situasi ini menjadi mengganggu sang ayah ketika dia mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Apalagi kalau pekerjaannya menuntut dia harus keluar kota. Menurut saya ini adalah kedekatan dan keterikatan terhadap dari seorang anak terhadap ayah yang sedikit ekstrim. Namun itu toh juga terjadi. Cerita ekstrim yang lain juga terdapat dalam kisah Samuel. Bagaimana mungkin anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu dan sangat dirindukan, kemudian diserahkan kepada Tuhan dan dititipkan kepada keluarga Eli. Samuel tinggal terpisah dari orang tuanya sejak masih sangat muda. Ada yang menafsirkan usia Samuel pada waktu itu sekitar 4-5 tahun. Menurut saya ini kisah yang cukup kontroversial. Coba saja kalau ini terjadi situasi sekarang. Misalkan tiba-tiba ada seorang mama membawa anak kesayangannya yang masih TK datang ke pendeta Samuel atau pendeta Catur. Kemudian berkatalah mama ini, "Pak, saya akan menyerahkan anak ini supaya dapat melayani Tuhan. Dan biarlah anak saya ini tinggal di pastori bersama keluarga Bapak." Saya tidak tahu reaksi Pak Catur dan Pak Sam ketika mendengar dan menerima mama ini. Asumsi saya Pak Catur atau Pak Sam mesti bingung harus bersikap seperti apa. Saya mencoba mencermati dan belajar dari kisah Samuel ini, terutama saat orang tuanya menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Saya tertarik dengan konsep menyerahkan ini. Saya mencoba mempelajari tentang bagaimana pengertian atau arti menyerahkan anak kepada Tuhan. Dari kisah Samuel ini saya mencatat ada 4 aspek yang sangat penting. Pertama, orang tua Samuel menyerahkan dan mempercayakan anaknya kepada Tuhan, supaya Tuhan terlibat di dalam kehidupan anak ini secara dini. Mungkin inilah yang kita bisa pelajari. Kita menyerahkan dan kita mengundang Tuhan supaya Tuhan terlibat di dalam kehidupan anak sejak sedini mungkin. Mungkin melalui doa-doa kita mengundang Tuhan supaya Tuhan terlibat di dalam segala aspek kehidupan anak.
Hal yang kedua, saya belajar membantu anak bertumbuh untuk mengenal Kristus itu menjadi penting. Tetapi caranya seperti apa? Tentunya cara yang efektif di era sekarang adalah orang tua menjadi contoh bagi anaknya. Samuel datang dan tinggal dengan keluarga Eli. Dia melihat sebuah contoh real. Dia merasakan bersama dengan keluarga ini. Samuel melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Inilah cara belajar anak. Anak belajar melalui apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan, bukan melalui apa yang mereka dengar. Betul, anak belajar dari apa yang mereka dengar, tetapi mereka akan belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami dan rasakan. Ketika anak melihat terbaik dari kehidupan orang tua, mereka akan menghormati orang tua. Samuel belajar hal yang baik dan jelek juga dari keluarga Eli. Yang ketiga adalah membantu anak menemukan maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Samuel belajar dan juga diajari oleh Eli tentang cara menjawab panggilan Tuhan kepadanya. Inilah sebetulnya anak perlu belajar, anak perlu dibantu untuk mengenal apa yang dikehendaki Tuhan. Apalagi saat remaja, anak-anak mulai menjaga jarak dengan orang tua. Mereka sangat membutuhkan kehadiran orang tua sehingga kehadiran mereka dirasakan oleh anak pada saat-saat remaja ini. Dan yang keempat adalah bagaimana membantu anak mengerti bahwa hidup mereka bukan hanya untuk dirinya sendiri. Samuel dipakai oleh Tuhan bukan untuk Samuel itu sendiri, tetapi untuk orang banyak. Samuel dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan keluarga Eli. Bagaimana anak dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk memperhatikan dan membantu sesama? Ini adalah menjadi sebuah hal yang penting di era sekarang. Orang tua tidak merasa repot ketika harus membantu anak yang mau terlibat di dalam pelayanan. Mereka mau mengantar dan menjemput anak. Mereka menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak ketika mereka mau pelayanan. Inilah sebuah cara bagaimana kita menyerahkan anak kepada Tuhan. Keluarga damai yang terkasih. 4 hal tersebut tidak datang dengan sendirinya. Harus terus diupayakan dan diperjuangkan oleh keluarga. Memang ada orang tua yang gagal dalam 1 atau 2 aspek tersebut. Namun jangan khawatir. Banyak juga yang berhasil. Keluarga mereka harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Mereka mempunyai keterikatan satu sama lain dan keterikatan dengan Tuhan. Mereka merasa keterikatan dalam keluarga adalah nilai keluarga yang sangat penting. Dan akhirnya, anak merasakan hidup dalam keluarga yang indah dan damai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami betapa pentingnya keterikatan di dalam sebuah keluarga. Terlebih keterikatan keluarga dengan Engkau sendiri. Bantulah kami semua Tuhan untuk kami bisa membangun keterikatan ini. Karena tanpa Roh-Mu yang kudus, keterikatan itu akan sia-sia. Tanpa kehadiran-Mu di dalam keluarga kami, maka keterikatan itu juga tidak ada gunanya. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengikat kami, dan Engkau sendiri yang akan memberkati keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.